Shalom semua, perkenalkan nama saya Deli Haryanti dalam Banua 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Biotik ialah hidup, abiotik ialah mati. Macam-macam makhluk hidup antara lainnya manusia, tumbuhan, bakteri, virus, dan mikroorganisme. Makhluk khusus yaitu bernafas, tumbuh dan berkembang, bergerak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan, dan beradaptasi akresi. Baiklah, paralog ialah manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang berada di alam semesta hidup saling berdampingan serta memengaruhi dan suatu kesatuan makhluk. Keseimbangan ekosistem. Komponen sistem terdiri atas komponen biotik hidup dan komponen abiotik tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu pernapasan atau respiransi adalah proses penghirupan oksigen O2 yang ada lingkungan dan mengembuskan gas bangun berupa karbon dioksida atau bisa disebut CO2. Manusia bernapas membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan menghubungkan menjadi energi. Sistem pernapasan pada manusia yaitu manusia bernapas menggunakan organ pernapasan berupa paru-paru. Oksigen dihirup oleh paru-paru ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Hidung yaitu organ yang berfungsi sebagai saluran pernapasan manusia yang disitulah pernapasan tersebut terjadinya pertukaran antara oksigen baru dan oksigen lama. Oksigen baru dihirup melalui hidung dan dibuang melalui mulut. Faring yaitu organ yang memiliki kutub atau terletak di belakang rongga hidung dan menjadi pembatas antara saluran pernapasan dan peneraan. Berarti di sini. Trakea yaitu batang tenggorokan yang berbentuk labing di sini. Batang yang ada di leher. Labing memanjang seperti leher hingga masuk ke dada. Berarti dari sini ke sini sampai ke dada, dan disitulah terjadinya pernafasan pada manusia. Bronkus yaitu cabang yang lebih kecil dari brankus. Alveolus yaitu ujung dari bronchiolus. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi, yaitu gunanya untuk manusia dapat melakukan aktivitas, bergerak, melakukan segala hal, yaitu terdapat dari makanan atau nutrisi. Apabila kita tidak makan, dan kita akan lemas, tubuh kita lemas, dan kita akan bisa jatuh sakit jikalau kita tidak makan, dan makanan yang kita makan pun tidak bernutrisi. Nutrisi macronutrients yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya karbohidrat yaitu nutrisi yang merupakan sumber energi tenaga utama. Protein yaitu nutrisi yang berfungsi sebagai zat pembangun dan struktur, misalnya untuk membentuk enzim pengaturan kerja tubuh. Lemak yaitu nutrisi yang berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menjaga fungsi hormon serta menjaga keseimbangan golongan darah. Nutrisi mikronutrien
nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang dan massa, volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversible, atau bisa dikatakan tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, pengembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dan tujuan menjaga kelestarian spesialnya. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui proses perkembangan biak atau berproduksi. Berikut macam-macam perkembangan biak, yaitu A. Perkembangan biak hewan dibedakan menjadi 3, yaitu beranak, bertelur, dan bertelur. Cara perkembangan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu kawin generatif, tak kawin vegetatif. Berarti kawin disebut dengan generatif, yaitu perkembangan biak melalui proses buah sebagai cadangan makanan dan biji sebagai cadangan perkembangan. Tak kawin yaitu perkembangan biak yang tidak melalui proses pembuahan. Pengembangan bidakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan menggunakan zat sisa. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidup. Belum proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa, atau bisa dikatakan pembuangan racun dalam tubuh, yaitu pup. Beradaptasi morfologi, yaitu penyusunan bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Komponen lingkungan hidup, komponen biotik berdasarkan tingkat organisasi dibedakan menjadi berikut. Contohnya, individu dalam sebuah ekosistem yaitu seekor bebek berpopulasi, yaitu kemampuan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dan geografis dengan waktu yang sama. Ekosistem yaitu tekanan kesatuan komunitas secara penyeluruhan yang sering berpartisipasi. Contohnya dari ekosistem alami antara lain sebagai danau, laut, dan hutan. Produsen atau autotrof. Produsen adalah komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan, meliputi tumbuhan, biotot, plankton, dan arkea dan ganggang. Materi dan klorofil di dalam laropis. Proses kimia dalam fotosintesis dirumuskan menjadi reaksi tersebut, yaitu inilah reaksinya, yaitu 6CO2 atau dalam kurung A9 ditambah 6H2O atau A9, sinar matahari per uorofil, karbon dioksida air, C6H12O2S ditambah 6O2G, glukosa ditambah oksigen. Konsumen heterotrof.
Konsumen adalah komponen biotik yang makannya bergantung pada organisme lain. Berdasarkan sumber makanan, konsumen dikelompok ke dalam 3 kategori, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Pengurai merupakan organisme yang bertugas mengurangi zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat organik. Komponen biotik adalah kemampuan fisik dan kimiawi yang dapat mengetahui ketahanan makhluk hidup disebut lingkungan tersebut. Jaring-jaring makanan yaitu siklus matahari, sinar matahari, suhu, air, udara, kompotensial tanah, prediksi, simbiosis. Cabang dengan bentuk laba-laba mendapatkan simbiosis, kemudian yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi antara organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme yang lainnya dirugikan. Contohnya yaitu kuang dan tungkol. Pencemaran air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkombinasi polutan karena sifat yang pelarut universal. Air dapat digunakan sebagai air beku, air mineral, golongan air yang dapat digunakan keperluan pertanian. Pencemaran udara yaitu makhluk hidup sangat memerlukan oksigen karena udara tempat terjadinya pembuangan dan penghirupan pada manusia. Baik, sekian dari saya, dari Harantalam Banua. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Salam.